jiwa itu apa sih, dan yang mau di-healing itu apa. Karena di kebanyakan kita salah paham soal healing. Healing itu jalan-jalan, kulineran. Kalau kita healing jalan-jalan itu pelarian, kita lari sebenarnya. Makan-makan itu lari sebenarnya. Makan tuh boleh, tapi kalau makan-makan berpola, kalau stres makan, galau makan, itu bukan healing, itu pelarian, Anda lari sebenarnya. Makan boleh, tapi makan-makan yang gak jelas, berpola, sedih makan, galau makan, itu gak benar. Makan-makan karena hajatan, kondangan boleh, tapi kalau makan-makan, galau makan, stres makan, itu lari. Jalan-jalan juga Anda lari sebenarnya, bukan healing. Ke Bali, ke Singapura itu bukan kebahagiaan, itu hanya senang. Senang sama bahagia itu beda. Anda gak boleh berkata, aku mau cari kebahagiaan ke Bali, itu salah kaprah, membohongi diri dan membohongi orang lain. Kalau ke Bali adalah kebahagiaan, orang-orang yang gak pernah ke Bali gak bahagia dong. Kan gak adil. Jadi ke Bali bukan patokan bahagia, ke Singapura bukan patokan bahagia. Jalan-jalan ke Bali, ke Singapura, ke Eropa, kemana ke Ciwidey, jalan-jalan, itu hanya kesenangan, setuju gak? Senang, hanya senang. Sesaat, pulang ya lukanya masih ada, masih kesel sama siapa sih, mantan, mertua. Healing itu adalah pemulihan, rekonsiliasi. Healing itu pemulihan, dipulihin ke awalnya. Dulu kan kita nggak pendendam. Settingan pabrik kita kan dulu waktu kita masih bayi, ya paling marahan sama bayi yang lain cuma 1 hari, besoknya udah baikan lagi. Lihat di anak-anak tuh begitu cepatnya mereka berdamai. Itu ada tubuh, ada pikiran, ada perasaan, ada alam bawah sadar. Selama ini yang bikin kita jaim tuh pikiran. Aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Selalu berkata nggak apa-apa. Tapi di alam mimpi, di alam tidur, wah itu rame tuh. Mimpi dikejar ular, mimpi gigi rontok, mimpi tsunami, kaget. Nah, mimpi apapun yang Anda alami yang serem-serem bukan berarti akan benar-benar terjadi. Orang-orang yang nggak melek psikologi dipikirnya mimpi apa akan kejadian apa. Sebagian besar mimpimu itu gambaran ketakutan. Mimpi dikejar ular bukan berarti nanti akan dikejar ular beneran atau ada setan tadi malam mampir. Kasihan setan sering difitnah loh. Kadang kalau ada orang kayak, marah-marah teriak di halte atau di sekolah, paling banyak di sekolahan. Biasanya anak remaja putri, biasanya mereka pendiam, biasanya mereka ada masalah. Lihat yang suka kerasukan di sekolah tuh biasa ada 3 pola yang sama. Mereka remaja putri, pendiam, dan ada masalah dipendam. Kebanyakan bukan masalah klinik atau spiritual, tapi murni masalah luka batin. Kadang tuh ya, ada orang didoakan, wah setan keluar dari badannya. Mungkin setan ngomong, gue lagi di luar, fitnah aja lu gitu kan. Nggak selalu karena setan, betul ada yang setan juga. Kita lihat-lihat, kalau orang teriak-teriaknya serem, dan dia bisa buka aibnya kamu, dan dia bisa bahasa yang dia nggak pernah pelajari, nah itu mungkin setan. Jadi kalau Anda mendekati seseorang, dia teriak-teriak gitu ya, dan dia berbahasa lain. Anda tahu dia orang Sunda, tapi dia bisa bahasa Madura, tiba-tiba bahasa Padang. Ini temenku, aku yakin banget. Nggak pernah dia ke Padang, nggak pernah dia ke Madura. Kok dia bisa bahasa Padang? Dia tuh orang Sunda, orang Bandung asli. Nggak mungkin keluar kota, jangan keluar kota. Keluar dari hati mantan aja belum kok. Ngerti nggak? Apalagi keluar kota, lebih nggak pernah lagi. Tapi kok dia bisa bahasa Padang, teriak bahasa Padang, teriak bahasa Madura, bahasa-bahasa lain. Nah itu kemungkinan setan, itu hal klinik. Nah, kita boleh menjauh karena kita mungkin nggak ngerti yang begituan. Nanti kalau kita dekat malah pindah ke kita kan. Tapi kalau dia cuma teriak-teriak, marah-marah. Kalau kita tanya namanya siapa, namanya dia menjawab nama aslinya dia. Dia masih pakai bahasa Sunda. Marah-marah teriak-teriaknya dia itu adalah teriak-teriak yang dia simpan di alam bawah sadar. Waktu kecil nggak boleh nangis. Kan kita di kultur yang jangan nangis. Tahan. Nanti kalau Anda jadi orang tua, tolong jadi adil. Ketika anakmu nangis dipeluk, bukannya disuruh diam. Peluk aja. Jangan berkata, jangan nangis. Anak kalau waktu nangis disuruh diam terus, lama-kelamaan PR-nya banyak. Ini banyak PR di sini nih. Ketika udah menikah akan nyakitin istri, karena tumpahnya ke istri, tumpahnya ke anak. KDRT kebanyakan karena mendem, tumpahnya ke orang lain. Ada 2 tipe orang, kalau udah penuh unek-uneknya, dia makan keluar atau makan ke dalam. Makan ke dalam tuh yang jadi penyakit, migrain, insomnia, rame penyakit, macam-macam rematik. Bagi yang perempuan nyeri headnya kebangetan, itu makan ke dalam. Ada yang makannya keluar. Dia nyakitin anak, istri, suami, nyakitin orang lain. Dia toksik bagi orang lain. Jadi cukup kita ngerti ya, kalau ada orang yang toksik banget, tetangga kita suka julid, suka fitnahin kita, dia kan toksik tuh. Kita jangan benci dia, malah harusnya kasihan. Ini orang nih, dia banyak luka batin, banyak kepedihan. Cuman di orang lain makannya ke dalam, dia makannya keluar, dia makan orang, ngerti nggak?
Dia tumpahkan racunnya ke orang lain. Nah, kalau kita ngerti psikologi, kita nggak bisa benci sama orang yang jahat, malah kita kasihan. Ini orang pasti kepedihannya lebih pedih daripada pedihnya hatiku. Seluka-lukanya aku, mungkin dia lebih luka di masa lalunya. Karena orang yang jahat, kelihatannya aja jahat kayak monster, tapi di batin terdalamnya, andai kata jiwa bisa dironsen ya, di alam bawah sadar tuh ada anak kecil yang lagi nangis, anak kecil yang wajahnya hampa. Itu masa kecil dia tuh gitu. Karena kalau dia cukup bahagia nggak akan nyakitin kamu. Masuk akal nggak? Lihat ya, orang-orang yang nyakitin kamu, kalau kamu jernih pelan-pelan merenung, ini orang pasti banyak luka. Karena kalau dia bahagia hidupnya nggak mungkin nyakitin kamu. Masuk akal nggak? Karena kita kalau lagi bahagia, bahagia banget, nggak mungkin siapa yang bisa aku sakiti. Kan aneh kan? Kalau kita bahagia malah, aduh ketemu siapa pengen traktir, mama kenapa gue bayarin gitu loh. Nggak mungkin kalau kita lagi bahagia kita pengen nyakitin orang, kayaknya aneh aja gitu. Nah, healing yang sesungguhnya tuh bongkar muatan. Nah, itu definisi healing yang sebenarnya di psikologi. Jadi gini, nanti waktu terapi berlangsung, Anda akan banyak menangis. Menangis itu datangnya dari alam bawah sadar. Dan ada hal-hal yang mengagetkan. Waktu nangis tuh, Anda bingung, aku kok nangis tapi nggak kebayang apa-apa ya. Aku nangis nih, keluar air mata. Tapi nggak terbesit, nggak terlintas siapa-siapa. Itu luka yang sudah lampau banget. Waktu masa kecil, kamu lihat papa mama berantem. Usia 3 tahun dibentak papa, dibentak mama. Udah lampau, udah lama. Udah 20 tahun, belasan tahun yang lalu. Udah lama. Dan itu simpan di alam bawah sadar. Atau luka batin masa janin. Banyak orang gak melek psikologi ya. Wanita kalau lagi hamil tuh gak boleh banyak tertekan loh. Wahai nona-nona, kalau mertuamu zolim, kalau kamu lagi hamil, mendingan kamu ngontrak. Ngekos. Karena pondok mertua indah tuh gak indah sebenarnya. Benar, karena kalau lagi hamil, wahai para calon suami, istrimu hamil, harga itu ada dua jiwa di situ. Saya nggak bilang 2 nyawa, 2 jiwa, 2 batin. Ibunya terluka, anak ikut meresap sedihnya ibu. Makanya ada anak ketika lahir cengengan, dikit-dikit nangis, karena dia di masa janin meresap semua kesedihan ibunya. Kepribadian manusia udah terbentuk dari masa janin loh ya. Wahai para calon suami, istrimu nanti lagi hamil, benar-benar disayang-sayangi, hormati, hargai. Bukan berarti setelah lahiran terus sakiti, enggak. Itu masa-masa golden age. Anakmu kepribadian terbentuk dari masa janin. Sayang-sayangin, hormati, pulang diajak ngobrol. Masih dalam kandungan sayang, papi pulang nak. Elus-elus diajak ngobrol. Janin sudah punya jiwa, sudah punya hati. Makanya banyak bayi ketika lahir nggak mau digendong bapaknya. Karena sudah terluka dari masa janin. Jadi jangan pernah, kenapa anakku nggak mau dekat sama aku? Kamu yang nggak, jangan salahin ibunya. Memang kan itu respon dari apa yang kau berikan. Nah, maksud saya nanti selama terapi berlangsung, kok aku nangis-nangis melulu ya? Tapi kok aku nggak kebayang lukanya karena siapa? Nggak terbayang peristiwa apa? Itu pasti luka yang sudah lampau, udah purba di masa janin, masa balita. Nah, saya beritahu dari awal. Kalau saya nggak beritahu dari awal, nanti kamu curiga, kamu takut. Ih, kok serem ya? Kok horor ya? Ini jangan-jangan praktik perdukunan nih, jangan-jangan sekte-sekte tertentu. Jadi kamu takut gitu, terus kamu pulang gitu kan. Padahal ini alamiah keluar dari sini. Nah, setelah terapi, kamu akan lebih sehat, badanmu lebih ringan, lebih enteng. Lihat ada panah dari alam bawah sadar ke sana. Kok ada panah? Artinya selama ini badanmu sering pegel-pegel nggak jelas, capek-capek nggak jelas, nyeri-nyeri nggak jelas. Itu karena ada sampah dari sini numpang titip ke situ. Ada sampah di alam bawah sadar, nitipnya ke sana. Ada yang nitipnya kepikiran, belakangan kurang kreatif lagi, bingung, suka bengong, mumet, halusinasi, mikirnya enggak-enggak. Kayak ada suara-suara, kok ada yang ngomong ya? Itu pikirannya penuh karena titipan dari alam bawah sadar. Pengaruh ke perasaan juga, mood swing, dikit-dikit mau marah. Sensitif banget, digigit nyamuk aja luka batin. Dia mudah terluka gitu loh. Ini guyonan, sarkas bahwa ada orang yang digigit nyamuk aja, apa yang digigit, kesel gitu. Dia mudah tersinggung, mudah sakit hati untuk hal sepele. Zaman dulu sabar banget, tapi belakangan kita nggak balas WA dia 1 jam, itu perkara besar tuh. Kamu sombong ya, kenapa nggak balas WA aku? Udah perkara besar. Padahal dulu hal itu biasa bagi dia. Kenapa? Karena jiwa sudah penuh. Kalau jiwa sudah penuh, perkara kecil pasti jadi besar. Sensitif. Nah, orang yang mudah marah itu, mohon maaf, sudah pasti ininya penuh. Karena gini, yang penuh tuh ini, tapi yang kena tuh perasaan. Kenapa? Karena mereka tetanggaan. Titik gempanya di sini. Tapi yang lain ikutan bergetar. Waktu saya kecil di kampung saya, seminggu pasti minimal 3 kali mati lampu.
Nah, tetangga kami yang kaya, mereka punya genset, punya generator listrik. Di malam hari mati lampu, beliau nyalakan genset bergetar. Kami nggak kebagian cahaya, tapi kebagian getarnya. Ngerti nggak? Ikutan bergetar tuh. Karena cahaya nggak dapat, getarnya yang dapat. Nah, tetanggaan. Nah, yang bergetar tuh ini, kepenuhan. Kamu suka mendem, apa-apa nggak apa-apa, tahan-tahan. Apalagi laki-laki yang di doktrin, jangan nangis. Laki-laki kok nangis, kayak bencong, cengeng, laki-laki jangan boleh nangis, lemah. Di doktrin nggak boleh nangis. Nah, laki-laki karena nggak pernah nangis atau jarang banget nangis, wah ini rame alam bawah sadarnya penuh. Sehingga mengganggunya ke insomnia, ke perasaan. Maka kalau kita lihat ya, di kultur kita sangat jarang ada laki-laki yang empatik. Ada, tapi jarang. Empatik tuh yang lumayan toleran, oh iya oke. Nah kebanyakan tuh yang agak keras-keras. Kita nggak menyalahkan, karena mohon maaf mereka pun juga korban. Di kultur kita laki-laki tuh kayak nggak punya ruang untuk boleh menangis, punya hak suara untuk mengeluarkan suaranya gitu loh. Kalau anak perempuan kalau cengeng nangis kan biasa di kultur kita. Healing yang sesungguhnya nanti ketika terapi berlangsung, Anda jangan tahan. Kalau emang mau nangis, ya sudah. Karena begini, kalau Anda tahan, Anda rugi. Itu PR-PR di masa lalu, harusnya keluarnya dulu, tapi nggak keluar. Nah, kita mau keluarkan sekarang. Hasilnya nanti lebih produktif, badan lebih seger. Karena psikosomatik tuh banyak penyakit dari tubuh datangnya dari jiwa. Coba katakan psikosomatik. Kita mengerti ya, psikosomatik tuh artinya psiko tuh jiwa. Soma itu badan. Suatu saat Anda cepat atau lambat pasti akan mendengar kata psikosomatik, entah dengar dari dokter langsung atau dari teman atau dari bacaan. Kapan-kapan Anda ke dokter mungkin ngomong psikosomatik nih, kamu mikirin apa? Jangan banyak mikir, kamu ayo ada stres apa? Psikosomatik itu artinya badan, ini badan di sini, dia jadi sakit bukan gara-gara dia sendiri, tapi gara-gara mana? Gara-gara sebelah sini. Banyakan mendem, banyak unek-unek. Kalau sakit mahnya kamu karena psikosomatik, minum obat mah tuh cuman reda sebentar, besok mah lagi. Karena bukan karena dari perutnya. Ada orang mah tuh karena telat makan, ada orang mah karena banyak memendam. Orang tua zaman dulu sering berkata banyak penyakit datang dari hati. Pernah dengar nggak? Banyak penyakit datang dari hati, banyak penyakit datang dari pikiran juga. Psikosomatik itu 70% di dunia ini. 70% itu artinya kalau seumur hidup kamu sakit 10 kali, 7-nya itu dari ini sama ini. 3 dari 10 itu yang salah makan, kurang tidur, genetik. Bayangin ya, kalau seumur hidup kamu sakit 10 kali, hanya 3 dari 10 itu yang karena salah makan, begadang, genetik, hanya 30% doang. Sisanya yang 70% itu dari banyakan mendem, masih luka, masih kesel sama siapa. Nah, dengan ikut terapi hari ini, pertama kamu akan lebih sehat. Karena mencegah yang 70% itu. Palingan nanti cuman penyakit yang sepele-sepele lah ya. Ketika kita sudah plong, udah ikhlas, penyakit kita paling mentok panu. Ngerti nggak nih? Karena panu bukan karena luka batin, karena jorok. Paling kurap, kadas. Saking ikhlasnya kamu ikhlas nggak mandi beberapa hari gitu. Ya, kalau penyakit kayak gitu tuh jarang karena luka batin. Tapi kalau migrain mah, wah itu langganan karena psikologisnya. Ya, nah pertama lebih sehat, kedua lebih produktif, badan tuh seger. Biasa jam 4 udah lemes-lemes capek, jam 4 akan lebih seger lagi. Nggak seperti biasanya. Karena selama ini badanmu capek, karena hatimu capek. Badan kita sekeker apapun, olahraga sering pun, kalau hati capek, badan tetap ikutan capek. Karena badan tuh cuma hilir. Ibarat air terjun, dia tuh hilirnya. Ibarat sungai, dia tuh hilirnya di bawah. Yang ketiga, manfaatnya, bagi Anda yang sudah punya anak atau bagi Anda yang sudah punya pasangan dan anakmu akan merasakan, ih papa, mama kok berubah ya. Lebih bahagia di suasana di rumah karena kamu marahnya jadi jarang-jarang gitu. Kenapa marahnya jarang? Yang sebenarnya terjadi tanpa kamu sadari adalah selama ini tuh kamu tuh marahnya sama siapa di masa lalu, tapi tumpahnya ke siapa, ngerti nggak nih? Kita tuh suka begitu. Marahnya, keselnya sama siapa? Ayah, ibu, orang di masa lalu, guru, teman, mantan. Tapi tumpahnya ke siapa? Tumpahnya ke orang yang terkini. Lihat deh, marah-marahmu sama anakmu tuh seringkali tidak proporsional. Anakmu nakalnya 2, kamu marahnya 10. Itu 8 sebenarnya untuk mertua.
8 sebenarnya untuk mantan, 8 sebenarnya untuk mamah kamu, papa kamu. Nah, jadi manfaat ketiga, sama keluarga akan lebih bahagia. Nah, manfaat keempat, ini kamu akan merasakan tidur nyenyak. Jujur ya, tidur nyenyak tuh rezeki yang luar biasa, setuju nggak? Itu rezeki yang indah banget. Nah, banyak orang nggak bisa tidur nyenyak tuh karena waktu dia mau tidur dia pejam mata, alam bawah sadar rame nih, bergejolak. Yang kelima, terakhir, ketika terapi ini Anda ikuti dengan seksama, rezeki akan membaik. Amin. Amin. Barang siapa lapang hati akan lapang rezeki. Lapang hati, lapang rezeki. Amin. Amin. Contoh terakhir ya. Dulu kami ada peserta, dia tuh di orang tua yang toksik, orang tuanya suka ngomong, kamu nggak mungkin sukses. Kamu mau jadi apa? Itu tertanam, terlabel, tersugesti. Kasian banget. Mohon maaf, sampai nyari kerjaan kemana-mana nggak dapat. Kalau kerja pun ada aja keluar. Karena memang ada label itu. Hati-hati ya, kata-kata adalah doa. Kamu, wahai calon orang tua, kepada anakmu tolonglah. Kalau kamu nggak bisa mewariskan harta yang besar, wariskanlah lisan yang baik. Setuju? Tolong ingat prinsip ini. Kita nggak perlu mewariskan harta yang besar-besar ke anak kita. Lagi pula nanti dia jadi cengeng manja karena dia nggak berusaha sendiri terima warisan. Tapi warisan terbaik dari kita adalah doa yang baik dan lisan yang baik buat dia. Setuju? Ucapkan yang baik. Nak, kamu seorang pejuang. Kamu pasti mampu. Itu warisan yang paling indah buat dia. Kok kamu sempat melabel seseorang, minta maaf kepada dia. Karena kasihan, ngomongnya sekali, dia bawa seumur hidup. Nah, hari ini gak usah khawatir. Kita mau buang label-label negatif. Ya. Baik, kita akan mulai terapi. Bapak Ibu, saya minta kerjasamanya, HP-nya mohon di silent. Karena pernah di sebuah kota, pas lagi husuk-husuknya terapi, ada ringtone Cucuk Rowo coba. Kan kacau ya, aduh. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu, biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya, lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.